Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha untuk bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ingatlah bahwasanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki kepada kita dari arah yang kita tidak pernah sangka. Ingatlah bahwasanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan kita, baik itu urusan yang ada di dunia yang fana ini, terlebih lagi urusan di akhirat kelak. Yakinlah bahwasanya semua itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian yang tidak mengenal tua ataupun muda. Kematian yang tidak mengenal sehat ataupun sakit. Kematian yang tidak mengenal tempat yang aman ataupun berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, meskipun kalian terus berlari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nyata.
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah Subhanahu wa taala tatkala itu akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia ini. Maka dari itu, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala itu adalah berbekal dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sebuah kepastian. Saat ini kita hanya menunggu giliran saja. Maka rugi sekali jika kita menunggu giliran kematian kita sambil berbuat dosa. Kita menunggu kematian kita sambil melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Rugi sekali jika kita menunggu sambil bergelimang di dalam dosa dan dosa. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai menguburkan jenazah, seringkali beliau mengatakan, "Limithli hadzal yaum fa'iddu." Untuk hari yang seperti ini hendaknya kalian mempersiapkannya. Tetapi kita seringkali lupa atau bahkan sengaja tidak ingin mempersiapkan hari kematian itu. Yang kita persiapkan agar nanti bisa menjadi orang yang ternama, bisa menjadi ini dan itu, menyiapkan modal usaha untuk melakukan ini dan itu, menyiapkan destinasi liburan untuk bisa ke sini dan ke situ. Padahal seharusnya limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari kematian hendaknya kalian bersiap-siap. Wal iyadu billah. Semoga nyawa kita tidak dicabut dalam keadaan kita sedang berbuat dosa atau sedang melakukan hal yang sia-sia. Maka barangkali di antara kita masih ada yang senang memakan riba. Di antara kita masih ada yang senang ketika bekerja di tempat maksiat. Di antara kita masih ada yang berniat untuk melakukan perbuatan dosa. Maka ini saatnya untuk berhenti. Maka ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ajal bisa datang dengan tiba-tiba tanpa adanya aba-aba. Dan jika ajal itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengakhirkannya, tidak pula mempercepatnya walau sedetik pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cerdas, seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang siapakah orang yang paling cerdas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala itu menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dadan." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling serius untuk mempersiapkannya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Nabi kita yang mulia melanjutkan, merekalah orang-orang yang cerdas. Mereka membawa kemuliaan dunia juga kemuliaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan, ya'nil maut, yaitu kematian. Ketahuilah bahwasanya setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya pasti memiliki keutamaan. Sebagian ulama pernah mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa
yang bisa memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bisa bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wan nasyatu fil ibadah. Dia akan bersemangat dalam melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warridha bil qalil. Dan dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun kelihatannya sedikit. Sebaliknya, waman nasiya dzikrul maut ubtuliya bi thalathati asya. Barang siapa yang lupa akan mengingat kematian, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan dibuat menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Dia tidak akan pernah puas atas kecukupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, wattakasulu fil ibadah. Dan dia akan bermalas-malasan dalam melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan melalui khutbah yang singkat ini kita bisa menjadikan kematian sebagai pengingat dan menjadikannya sebagai nasihat. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan wa kafa bid dahri mufarriqan." Cukuplah kematian itu menjadi penasihat dan cukuplah waktu itu menjadi pemisah. Al-yauma fid dur wa ghadan fil qubur. Hari ini kita bisa tinggal di rumah-rumah kita dengan kondisi yang nyaman, tetapi besok kita semua akan berada di dalam kuburan. Sallu wa sallimu ala nabiyyina al-mustafa fa innahu man shalla alaihi sallallahu alaihi biha ashran wa la siyama fi hadzal yaum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa aqimus shalah.